Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Mesbah Keluarga. Dalam Mesbah Keluarga pada kali ini saya mulai dengan cerita tentang seorang Raja Sirus. Raja Sirus banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan dan membentuk kerajaan dunia Persia. Dan kerajaan Sirus ini disebut di dalam Alkitab disebut Raja Kores. Raja Kores ini dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan kerajaan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Dan Raja Kores inilah yang memerintahkan bangsa Yahudi untuk pulang ke negaranya lagi dan membangun bait Allah. Nah, cerita ini diambil ketika Raja Kores pada suatu saat menaklukkan beberapa kerajaan kecil dan dia menawan seorang raja muda beserta keluarganya. Dan tiba-tiba ada rasa keingintahuan Raja Kores ini, jiwa satria raja muda ini. Lalu dia memanggil raja muda ini beserta keluarganya di dalam aulanya yang luar biasa besar, yang mewah. Lalu dia berkata kepada raja muda ini, "Hai raja muda, apabila aku membebaskan anak-anakmu, apakah yang akan kau berikan sebagai tebusan kepadaku?" Lalu raja muda ini berkata, "Kalau engkau bebaskan anakku, aku akan memberikan setengah dari hartaku." Lalu Raja Kores berkata lagi, "Kalau aku membebaskan engkau, apa yang kau berikan sebagai tebusan atas nyawamu?" Lalu Raja muda ini berkata, "Aku akan memberikan seluruh hartaku kepadamu." Lalu Raja Kores berkata lagi kepada Raja muda ini, "Apa yang engkau berikan kepadaku sebagai tebusan apabila aku membebaskan istrimu?" Lalu dengan terharu, raja muda ini melihat istrinya yang tidak jauh dari situ dan dia berkata, "Untuk istriku aku bersedia mengorbankan nyawaku." Raja Kores ini sangat terharu atas jiwa satria raja muda ini. Lalu dia memerintahkan raja muda ini beserta keluarganya untuk dibebaskan. Dan ketika dalam perjalanan pulang raja muda ini beserta keluarganya ke negaranya lagi, dia berkata kepada istrinya, "Hai istriku, apakah engkau melihat kemuliaan, kebesaran, keagungan kerajaan Raja Kores tadi? Aulanya, dekorasinya, istananya, perabot-perabotnya yang terbuat dari emas dan perak. Begitu mulia, begitu luar biasa." Istrinya menjawab, tidak ada lah yang kupandang," katanya. "Sama sekali tidak ada. Aku hanya memandang kepada engkau. Engkau yang rela mengorbankan nyawamu untuk keselamatan." Saudara yang dikasihi Tuhan, raja muda itu rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan istrinya. Tetapi Yesus benar-benar sudah mengorbankan nyawanya, hidupnya untuk keselamatan kita semua. Pandang kita seharusnya kita arahkan kepada Yesus. Banyak orang yang mengarahkan pandangannya kepada kemuliaan, kebesaran, kemewahan, kekuasaan. Mereka seringkali masih mengandalkan sanak saudara atau orang-orang yang berkuasa. Padahal pada satu saat nanti itu semua tidak menjamin keselamatan dan tidak akan memberikan keselamatan. Bahkan ada orang yang mengandalkan nama gerejanya, denominasinya, saudara. Dan padahal itu semua tidak menjamin keselamatannya. Kelak semua nama itu akan terhapus. Hanya nama Yesus yang kekal adanya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kita buka Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan di sini, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan."
Yesus juru selamat yang setia, yang telah disalibkan di Golgota. Seharusnya pandangan kita arahkan kepada Yesus, sebab Ia disalibkan agar kita beroleh selamat. Jika Anda sekarang dalam kesusahan, pergumulan, penderitaan, pandanglah kepada Yesus. Ia akan memberi hiburan di dalam jiwa Anda. Ia akan menyalakan semangat hidup saudara dalam jiwa yang putus asa. Pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepada Yesus. Hanya Dialah pegangan kita dalam menghadapi hidup. Yesus adalah kasih yang abadi. Dengan pandangan kasih yang abadi ini, Ia selalu manggil kita, aku mengasihi engkau, aku telah mati bagimu. Saudara, mulai saat ini kita arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, batu karang yang teguh. Amin. Tuhan memberkati.